Salam rakyat. Salam kepada semua masyarakat Indonesia yang berada dimanapun, dan juga kepada semua pelopor-pelopor PKB yang berasal di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Di saat ini kembali lagi bersama saya, Paulus Ferdinand Memondol, dengan video yang saya bagikan ini. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan sekali lagi saya mau menekankan bahwa video yang saya buat atau beberapa video yang saya buat diperuntukkan untuk menjelaskan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan ini juga sebagai sarana untuk menjangkau setiap masyarakat Indonesia, dan dengan begitu dapat memahami dan mengenal serta mengerti tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama mengenai proses-proses pembentukan Partai Rakyat Kecil Bersatu. Nah, pada saat ini, pada tahapan ini, Partai Rakyat Kecil Bersatu sedang memenuhi syarat untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM di Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan dari negara. Nah, syarat-syaratnya adalah memasukkan KTP kepengurusan di daerah dari tingkatan pusat, provinsi, kabupaten kota, dan juga distrik atau kecamatan. Tentu dalam mencari pengurus, kami harus memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Dan lewat video-video yang sudah kami buat, diperuntukkan untuk hal itu. Saudara-saudara, sampai beberapa hari ini 2 minggu pembentukan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, kami semua bersama dengan teman-teman yang lain sedang mencari dan membentuk kepengurusan di tiap-tiap daerah. Tentu banyak sekali hal-hal yang dihadapi atau hal-hal yang ditemukan, khususnya terkait ketika sedang menyampaikan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini kepada masyarakat ya. Nah, salah satunya yang saya temui, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Salah satunya yang ingin saya bahas di sini adalah soal pertanyaan apakah Partai Rakyat Kecil Bersatu ini sama dengan partai-partai yang lain atau partai-partai yang ada. Saya katakan dalam konteks sebagai kendaraan politik, kami sama sebagai sebuah wadah organisasi politik yang akan mengikuti kontestasi politik yaitu pesta demokrasi untuk menentukan arah dan kebijakan bangsa dan negara ini. Nah, di sisi itu kita sama sebagai sebuah kendaraan politik yang kemudian meminta kepada masyarakat untuk mendukungnya. Tetapi dari sisi ideologi dan sistem tentu kami berbeda, karena masing-masing partai punya ideologi dan sistem partai masing-masing ya. Nah, kami sendiri mengambil satu ideologi, yaitu ideologi kerakyatan ya. Dan ini yang menjadi
roh dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Kenapa? Karena kami membuat atau mendirikan partai ini untuk rakyat. Dari nama sudah menyatakan atau sudah menunjukkan bahwa kami ini partainya rakyat. Jadi Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan kami mengusung demokrasi kerakyatan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu saya mencoba menelusuri ya, kenapa mereka bisa bertanya sedemikian itu. Rupa-rupanya ada kekecewaan atau ketidakpercayaan kepada partai lagi. Nah, ini hal yang harus kita benahi ya, karena ini merupakan salah satu masalah apabila masyarakat itu tidak mempercayai partai lagi. Karena dalam menentukan arah kebijakan negara dan bangsa ini tentu harus melalui satu mekanisme kepartaian. Karena sistem yang kita anut dalam negara kita adalah sistem demokrasi, di mana di dalamnya ada trias politik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, di mana dalam lembaga legislatif itu, disitulah partai berada, komponen-komponen partai itu berada di situ. Nah, untuk berada di situ maka melalui sebuah mekanisme pemilu. Jadi pemilu yang kita pakai atau kita jalani di negara Indonesia adalah pemilu untuk memilih calon anggota legislatif untuk lembaga legislatif. Kemudian ada pemilu untuk memilih calon presiden untuk lembaga eksekutif. Nah, tentu dalam melaksanakan sistem itu diperlukan partai politik. Maka kami mencoba membuat satu partai politik yang kemudian merepresentasikan rakyat Indonesia. Maka nama partai kami adalah Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan kemudian dari pertanyaan itu kami mencoba mencari apa yang menyebabkan bahwa masyarakat, terutama masyarakat kecil, tidak lagi mempercayai sebuah partai. Nah, ini saya tidak bisa harus mengeneralisir kasus yang saya temukan, tetapi saya coba untuk membahas ini, coba untuk mencari sebuah cara atau coba mengerti kenapa ini terjadi. Memang apa yang kami temukan di lapangan ini terkait pertanyaan-pertanyaan seperti ini, memang pada sebelum kami membuat konsep kepartaian kami sebagai Partai Rakyat Kecil Bersatu dengan mengusung demokrasi kerakyatan, tentu kami sudah mengkaji, ya, pendiri-pendirinya sudah mengkaji, kemudian meneliti dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tentang politik ini. Jadi sepertinya masyarakat sudah tidak, dalam tanda kutip ya, tidak terlalu memperhatikan dan tidak peduli lagi dengan politik asal negara ini adalah seperti itu. Tapi memang betul bahwa kita harus memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Karena begini saudara-saudara, karena kekuatan negara ini adalah rakyat. Kita di dunia, kita sebagai negara yang mempunyai penduduk terbanyak, 4 negara, diantaranya Amerika, Cina, atau Tiongkok ya, kemudian India dan Indonesia. Dan Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar ketiga, karena Republik Rakyat Tiongkok itu sudah mempunyai faham tersendiri ya,
kita tahu paham komunis yang juga sudah bercampur dengan paham-paham lain ya. Tapi saya tidak ingin membahas itu karena bukan menjadi bagian dari pembahasan ini. Tapi kita sebagai negara demokrasi terbesar, karena paham yang kita pakai sampai saat ini adalah paham demokrasi. Maka kalau kita negara demokrasi terbesar, maka tentu kekuatan rakyat ini menjadi yang terbesar. Tetapi dalam prakteknya, dalam sistem kenegaraan kita, rakyat hanya ya dianggap atau diterima sebagai atau hanya sebagai tempat untuk menyampaikan atau memberikan aspirasi, kemudian sebagai pihak yang memberikan mandat kepada beberapa orang melalui partai politik untuk melaksanakan pembangunan ini. Nah, ini yang kami lihat bahwa kami perlu membuat satu partai yang kemudian bisa membedakan partai yang kami buat ini dengan partai yang lain. Perbedaannya hanya di bagaimana sistem yang kami jalankan ya. Sehingga wajar saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan itu. Maka melalui video ini saya ingin menjelaskan sehingga teman-teman ketika mendapat pertanyaan seperti itu dapat juga memberikan jawaban. Kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita kepada orang, dan biarlah itu memang yang terjadi di lapangan, dan itu sudah kami pikirkan sejak awal-awal, karena ini juga menjadi dasar pertimbangan atau acuan kami untuk mendirikan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Saudara-saudara, pertanyaan ini memunculkan satu pemikiran bahwa kenapa rakyat Indonesia, khususnya rakyat kecil, sudah tidak lagi percaya kepada partai. Karena mungkin mereka melihat sepak terjang partai sampai saat ini ya, dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu ya. Nah, rakyat merasa bahwa ketika pesta demokrasi itu berlangsung ya, setelah selesai kemudian rakyat merasa ditinggalkan, dan itu sudah karena suaranya sudah diberikan, mandat sudah diberikan, maka komponen berikutnya di dalam pemerintahan itu sudah milik partai, karena di sana itu sudah tidak berbicara lagi kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat, tetapi sudah menjadi tujuan dan kepentingan partai, karena di sana sudah berbicara tentang pembagian kekuasaan dan sebagainya. Nah, padahal sesungguhnya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Nah, partai ini sebagai sarana untuk rakyat menyatakan kekuasaannya dan melimpahkan kekuasaannya kepada negara untuk menjalankan kepentingan rakyat itu. Sehingga yang selama ini terjadi ya, rakyat merasa bahwa ya sudah, suara kami sudah kasih, mandat sudah kami berikan ya. Rakyat kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ini yang coba kami ingin bahwa tidak lagi seperti itu ya. Dengan Partai Rakyat Kecil Bersatu, kami ingin masyarakat atau rakyat kecil tahu bahwa mereka sekarang sudah punya partai. Nah, mereka tidak lagi merasa takut, canggung ya, atau merasa tidak perlu ada dalam proses-proses selanjutnya dalam menentukan kebijakan atau arah negara ini ya. Tapi melalui Partai Rakyat Kecil Bersatu, rakyat bisa menjadi bagian daripada proses-proses selanjutnya. Jadi kami memang mengusung demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi jangan cuma sampai dari rakyat kemudian oleh dan untuk itu sudah tidak, rakyat sudah tidak dilibatkan kembali.
Nah, makanya sistem yang kami pakai bahwa kami mengusung sistem kerakyatan. Jadi di tiga komponen itu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu semua rakyat yang menentukan itu. Rakyat yang menjadi bagian daripada itu semua. Nah, ini yang coba kami lihat, dan dari pertanyaan seperti itu memunculkan satu pemahaman bahwa oh iya, mereka sudah tidak percaya lagi kepada partai politik. Nah, memang sangat sulit, saudara, kalau kita ingin memperkenalkan partai kita ya, partai baru, karena sudah ada pesimistis dari masyarakat itu. Jadi mereka sudah partai ini sama saja, bicaranya juga begini begitu, kemudian nanti yang dilakukan berbeda. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan itu kepada saudara-saudara, bahwa kami hadir sebagai sebuah partai yang mengusung demokrasi kerakyatan, dan partai ini adalah untuk rakyat. Jadi rakyat di sini yang benar-benar yang bekerja, rakyat yang berkontribusi, rakyat yang menentukan, dan rakyat juga yang mengawasi kami. Gitu. Karena bagi kami begini, politik itu adalah mencari, menemukan, menentukan, dan melaksanakan, kemudian menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi kepentingan rakyat. Bukan lagi politik itu sebagai sesuatu yang berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan di sini sudah jelas, saudara-saudara, bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Dan orang-orang yang menjalankan pemerintahan adalah orang-orang yang diberikan mandat untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, kami ingin mengembalikan prinsip itu, ingin menerapkan prinsip itu dalam sistem kepartaian kami, sehingga ketika kami ada dalam parlementer ya, dalam pemerintahan, nah rakyatlah yang kemudian berpolitik di situ, bukan lagi dalam tanda kutip partai. Partai ini hanya sebuah kendaraan ketika mengikuti pesta demokrasi, sehingga tidak ada kesan bahwa demokrasi itu adalah sebuah pesta, kemudian setelah berpesta rakyat kemudian menderita. Seharusnya pesta demokrasi itu selesai kita melakukan pesta demokrasi, tentu ada kesenangan, ketenangan di dalamnya setelah pesta itu berjalan, atau setelah pesta itu selesai. Rakyat merasa senang, dan tetapi yang terjadi bahwa setelah selesai pesta demokrasi, rakyat kembali kepada kehidupannya sehari-hari, dan kemudian rakyat tidak lagi merasakan pesta itu ya, dalam tanda kutip, saudara. Sehingga rakyat tidak lagi harus menderita dan mengalami kehidupan yang sungguh sangat susah ya, apalagi di situasi-situasi saat ini. Tapi bukan berarti kami mau menyalahkan ya siapapun ya, tidak. Tetapi ini yang terjadi, fenomena ini yang terjadi, maka kita perlu cara untuk keluar dari persoalan-persoalan ini. Itu bagi kami bahwa politik adalah mencari, menemukan ya, melaksanakan, menentukan, melaksanakan, dan menghasilkan sesuatu bagi kepentingan rakyat. Karena kekuasaan itu sudah di tangan rakyat. Tidak lagi kita berbicara kekuasaan. Yang terjadi seharusnya adalah bagaimana menentukan, dari apa yang saya jelaskan dari awal, bahwa ketika kita melakukan pemilu, membeli anggota legislatif, kemudian habis itu pemilu untuk menentukan siapa pemimpin atau siapa yang mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Nah, politik yang terjadi di dalam adalah politik yang saya sebutkan tadi. Bukan lagi bagaimana setelah pemilu legislatif partai ada di sana kemudian sudah tidak berbicara kepentingan rakyat, tapi berbicara tentang kekuasaan. Nah, ini yang perlu
kita berubah ya saudara, sehingga Partai Rakyat Kecil hadir untuk betul-betul supaya masyarakat atau rakyat kecil ini menjadi bagian daripada proses politik yang ada. Bahwa ini loh kekuasaan yang kalian sudah berikan kepada kami, yang rakyat kecil sudah berikan suaranya kepada kami, dan kami ada di sana justru merupakan bahagian dari rakyat yang ada di sana. Keterwakilan yang sesungguhnya adalah keterwakilan kerakyatan di sana. Jadi bukan lagi partai yang di sana, tapi rakyat di sana. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, seperti yang sudah kami kaji sebelum kami mendirikan partai ini ya, dari proses-proses tahapan tadi ya saudara-saudara, memang menurut kami ada 3 hal sebenarnya yang menurut kami ya, yang mengapa sampai rakyat itu tidak percaya lagi kepada partai politik. Memang sungguh miris saudara. Tapi ini hal yang terjadi yang saya temukan di lapangan. Nah, maka saya katakan kepada mereka bahwa menurut kami ada 3 hal sampai Anda ini tidak percaya lagi. Ya udah tidak peduli lagi dan menganggap bahwa partai itu hanya di awal-awalnya saja. Setelahnya itu partai kemudian meninggalkan rakyatnya. Nah, saya katakan bahwa ada 3 hal yang menurut kajian kami. Yang pertama adalah kenapa rakyat kecil itu sudah tidak seakan-akan tidak lagi percaya, menganggap bahwa partai ini hanya tempat untuk memberikan suara, setelah itu sudah selesai pesta demokrasi maka selesailah sudah. Nah, yang pertama itu adalah rakyat merasa tidak memiliki partai. Ini kemudian mereka pesimis dengan partai. Maka untuk melakukan pemilu tersebut ya terjadi banyak transaksi ya, karena rakyat sudah tidak percaya, karena partai butuh suara, maka sering terjadi seperti begitu ya. Jadi rakyat menganggap sudah ini suara kami, kamu ambil aja ya begitu. Nah, karena mereka sudah tidak merasa memiliki partai, maka kami hadir sebagai Partai Rakyat Kecil Bersatu. Kami menyatakan bahwa kami ini adalah partai rakyat kecil yang bersatu di dalam sebuah organisasi kepartaian. Gitu. Itu yang menurut kami bahwa pertama rakyat merasa tidak memiliki partai ya, merasa bahwa partai itu bukan milik mereka. Kedua, bahwa tidak ada lagi yang mengawasi kinerja partai. Maka kami sebagai partainya rakyat, kami membuka peluang sebesar-besar bagi rakyat untuk mengontrol kinerja kami, untuk mengontrol kinerja Partai Rakyat Kecil Bersatu. Jadi rakyat mengontrol di mana itu. Maka ada lembaga-lembaga di luar partai yang harus mengontrol ini. Bukan hanya pengawasan yang di dalam partai saja, tetapi ada pengawasan di luar tubuh partai itu untuk mengontrol kami, yaitu dengan lembaga swadaya masyarakat yang bernama Kibar ya. Jadi masyarakat tidak lagi mengontrol secara pribadi, tetapi rakyat kecil ini mengontrol melalui lembaga di luar tubuh dari Partai Rakyat Kecil Bersatu, sehingga mengawasi dari luar tentang kinerja partai ini. Karena di dalam sana adalah bukan saja keterwakilan, tapi di sana adalah rakyat. Maka rakyat kecil boleh mengawasi kami dari luar dengan sebuah kelembagaan. Ya, tidak lagi mengawasi secara sendiri, karena
siapa yang dengan sendiri secara pribadi mau mengawasi itu. Jadi ada perangkat-perangkat yang disiapkan untuk mengawasi kinerja kami, yaitu melalui lembaga swadaya masyarakat komunitas independen bersama asas rakyat. Nah, di situ kami diawasi dalam kinerja kami. Karena selama ini kan kami kami bekerja dalam suatu kelembagaan swadaya masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bahwa partai politik tidak punya aturan yang kuat yang mengikat anggotanya, sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan hukum di dalamnya, partai tidak mampu untuk membawa anggotanya untuk dibawa pada ranah hukum. Nah, ini yang kemudian masyarakat menjadi tidak percaya, karena ya situasi-situasi yang terlihat sampai saat ini ya masyarakat bisa menilai sendiri yang terjadi. Maka kami sebagai Partai Rakyat Kecil Bersatu mempunyai aturan yang akan kami buat yang sangat mengikat. Nah, dari video-video saya sebelumnya sudah saya katakan itu dalam video-video yang saya sudah sampaikan. Yang sebelum ini yang terakhir adalah PRKB dan hukuman mati untuk koruptor. Itu di situ jelas saya katakan bahwa prinsip yang kami pegang bahwa hukum adalah harus tajam ke atas dan juga tajam ke bawah. Tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga tajam ke dalam, tajam keluar. Jadi di tubuh PRKB sendiri para anggotanya juga diikat dengan hukum. Anda berbuat salah, silakan Anda kami bawa untuk diperiksa dan diselesaikan dalam sistem hukum yang ada. Sesederhana itu sebenarnya, saudara. Jadi kami melihat bahwa inilah yang 3 hal ini yang kemudian membuat masyarakat itu tidak percaya lagi kepada partai. Dan itu kami alami dalam proses ketika kami menentukan kepengurusan, ya, mencari anggota yang untuk menjadi badan pengurus di daerah-daerah sebagai syarat pemenuhan, ya, tahapan ke Kemenkumham. Jadi itu yang terjadi dan memang benar seperti yang sudah kami kaji dan itu yang kami temukan. Maka Partai Rakyat Kecil Bersatu mau menjawab tantangan itu, bahwa partai ini bukan lagi partai yang tidak dimiliki oleh rakyat kecil, tetapi kami buat partai ini untuk Anda, untuk saudara rakyat kecil Indonesia. Jadi Anda ini partai dari rakyat kecil. Nama kami, nama partai kami Partai Rakyat Kecil Bersatu. Artinya kami buat ini untuk menjadi milik masyarakat, menjadi milik rakyat kecil seluruh Indonesia ini, saudara. Lalu yang kedua, kami punya lembaga pengawasan, kontrol, yaitu lembaga swadaya masyarakat komunitas independen bersama asas rakyat. Disitulah kami bisa diawasi dan dikontrol. Ketika kami tidak punya atau tidak menjalankan tugas sebagaimana amanat rakyat, maka rakyat pula yang mengontrol kami. Kemudian yang ketiga, aturan yang kami buat itu sangat mengikat bagi setiap anggota Partai Rakyat Kecil Bersatu. Jadi kalau Anda sebagai anggota Rakyat Kecil Bersatu, pengurus-pengurus yang akan kami rekrut itu harus memahami ini, sehingga tidak ada gap yang jauh lagi antara partai dengan masyarakat. Kami tidak mau membuat gap itu karena ini partai rakyat, ini partai saudara-saudara sekalian rakyat kecil Indonesia. Dan ketika kami nanti ada dalam parlementer, bukan lagi partai di situ, bukan lagi tujuan partai. Kami tidak lagi berbicara kekuasaan, berbagi-bagi kekuasaan, tetapi mau menjalankan fungsi politik itu sendiri. Karena bagi kami politik itu bukan soal berbagi kekuasaan. Kekuasaan sudah jelas kok, ada di tangan rakyat. Maka rakyat juga yang harus
menjadi bagian dari parlementer, bahwa orang-orang yang ada dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu yang sudah dipilih dan dipercayakan itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi bukan lagi di sana orang-orang setelah sudah terpilih itu bukan lagi bagian dari rakyat tapi bagian dari partai. Tidak seperti itu. Kami ingin membangun sebuah konsep yang baru di sini, saudara-saudara. Jadi di sana adalah orang-orang yang terpilih, yang dipercayakan itu adalah orang sebagai abdi-abdi rakyat. Mereka pelayan. Sebutan mereka anggota dewan yang terhormat, yang mulia, tetapi mereka adalah abdi negara, abdi rakyat, gitu. Yang menjalankan fungsi-fungsi kerakyatan di lembaga negara, yaitu legislatif, supaya menghasilkan atau menentukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Jadi tidak lagi ya berbicara tentang partai. Partai ini hanya kendaraan untuk masuk sebagai bagian dari politik. Jadi yang di bawah yang ditampilkan adalah rakyat Indonesia. Itulah yang menjadi dasar dari kenapa partai ini harus hadir di dalam peta politik Indonesia. Nah, pilihan itu diserahkan kembali kepada rakyat. Maka kami memposisikan kami sebagai rakyat kecil, karena di Partai Rakyat Kecil Bersatu tidak ada berbicara elit, karena kami semua adalah rakyat biasa, sama dengan saudara-saudara. Tidak berbicara bahwa ini partai milik pribadi atau milik keluarga, milik golongan. Ini partai milik rakyat. Jadi keberadaan kami di partai ini untuk mencoba menjawab tantangan-tantangan politik, terutama politik dengan rakyat ya. Jadi partai ini hadir untuk supaya rakyat bisa mengambil bagian yang utuh di dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Karena negara ini adalah demokrasi, bangsa atau negara demokrasi, maka kami ingin bahwa demokrasi itu betul-betul dipikirkan, dilakukan, dan dihasilkan dari rakyat dan oleh rakyat. Sesederhana itu yang kami inginkan. Walaupun kami tahu bahwa tidak semudah yang kami pikirkan atau yang kami harapkan, tetapi harus kami coba supaya ada perubahan dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Di sana adalah sistem demokrasi ya saudara-saudara. Nah, melalui partai ini rakyat mendapat hak penuh, kesempatan penuh untuk berada dalam sebuah sistem demokrasi, sehingga rakyatlah yang menentukan dan melaksanakan apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan kepentingan bagi rakyat itu sendiri. Jadi di dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu, semua anggota mulai dari ketua umum sampai pada pengurus-pengurus di bawahnya adalah abdi rakyat yang melayani rakyat. Nah, kami coba dengan konsep ini, saudara-saudara, sehingga arah yang nanti akan kita capai bahwa demokrasi ini adalah demokrasi kerakyatan dan menghasilkan kepentingan rakyat itu dapat dilaksanakan. Jadi saudara-saudara, pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang coba saya sampaikan secara sederhana kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil, bahwa inilah partai, saudara-saudara sekalian. Ya, tidak ada yang mengklaim partai ini milik pribadi, milik golongan, tetapi
partai ini adalah partai rakyat. Kami semua di dalamnya adalah rakyat kecil. Tetapi kami ingin dengan partai ini, rakyat kecil ini bisa menyatakan dirinya sebagai sebuah rakyat yang berdaulat lewat sistem politik yang ada. Karena apa artinya kita mempunyai sebuah sistem yang sangat baik, sistem yang disebut sebagai sebuah sistem pemerintahan yang terbaik di dunia, yaitu demokrasi, tetapi hasilnya tidak membawa kemaslahatan bagi rakyat. Sedangkan kekuatan daripada demokrasi itu adalah rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jangan sampai setiap pesta demokrasi, selesai pesta rakyat itu menderita. Seharusnya dikatakan sebagai pesta demokrasi, rakyat sedang berpesta untuk menentukan nasib dirinya, dan setelah selesai pesta demokrasi itu rakyat terus merasakan kemudahan, rakyat terus merasakan kesejahteraan, kemakmuran. Jangan setelah pesta demokrasi rakyat itu menderita dan melarat. Akhirnya inilah membuat bahwa partai politik sebagai perwakilan rakyat itu sudah tidak bisa dipercaya lagi dan dianggap hanya sebagai untuk mencari kepentingan-kepentingan elit, kepentingan-kepentingan anggota di dalamnya. Nah, kami sebagai Partai Rakyat Kecil Bersatu hadir untuk bisa menerobos pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi di sini ini adalah partai Anda, partai saudara semua, partai rakyat kecil yang ada di Indonesia. Dan bersama-sama kita bekerja untuk mencapai kepentingan bagi rakyat Indonesia sendiri. Nah, supaya kita boleh menjadi negara yang maju. Karena negara demokrasi lain begitu maju dalam kehidupan mereka. Bagaimana supaya negara Indonesia juga, rakyat Indonesia juga menjadi negara demokrasi yang maju. Ya, saya tidak mau membahas ya hal-hal yang substansial ya, atau hal-hal yang, karena kami masih dalam proses pengenalan partai ini. Nah, ketika kalau kami sudah menjadi partai yang ada dalam parlemen, nah, maka kami bisa membahas hal itu secara mendetail. Tetapi di sini kami hanya menyampaikan bahwa kenapa kami ada, kami berdiri, kami membentuk partai ini supaya rakyat menjadi bagian daripada menentukan arah dan kebijakan berbangsa dan negara. Oleh sebab itu, saudara, kami membuka peluang bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian dari demokrasi ini. Kami terbuka untuk siapa saja. Yang namanya rakyat kecil, inilah partai kalian. Kalian bisa datang dan bisa bergabung, bisa memiliki partai ini. Dan selama rakyat Indonesia ada, rakyat kecil itu ada, partai ini tetap ada untuk Anda sekalian. Dan untuk pertanyaan yang seperti awal tadi saya sampaikan, 3 hal itulah yang membuat sehingga masih banyak orang-orang yang tidak lagi mempercayai partai, yaitu bahwa partai itu bukan milik mereka, kemudian partai itu tidak diawasi oleh rakyat, dan yang ketiga aturan-aturan partai yang kemudian terkesan melindungi anggota-anggotanya dari persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Nah, di Partai Rakyat Kecil Bersatu ini kami mengatakan bahwa kami adalah partai milik Anda semua. Kemudian kami punya lembaga pengawasan di luar parlemen, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Independen Bersama Asas Rakyat. Dan ketiga, aturan-aturan kami sangat ketat. Ya. Kalau di video sebelumnya saya menyampaikan bahwa ada pesan politik dari Ketua Umum Partai Rakyat Kecil Bersatu, yaitu partai mengusulkan
dan mendukung adanya hukuman mati bagi koruptor. Karena salah satu misi dari 3 misi Partai Rakyat Kecil Bersatu adalah menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungli. Nah, budaya itu akan bisa terlaksana dengan sendirinya jika ada akibat hukum yang menimbulkan efek jerah. Nah, hukum itu harus mengikat. Ya. Jadi dia harus tajam ke atas, tajam ke bawah. Tidak hanya tajam ke bawah saja ke masyarakat kecil, sedangkan kepada elit-elit tidak. Nah, hukum juga harus tajam ke dalam dan keluar. Artinya ketika kalau kami mengusulkan ini, maka di dalam kami juga harus diterapkan ini. Maka itulah yang mengapa saya bilang bahwa hukum yang mengikat di dalam partai kami terhadap anggota partai yang apabila melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan hukum, silakan diperiksa, silakan dibawa, dan kemudian apabila sesuai dengan alat bukti yang kuat dan didukung oleh saksi-saksi yang kuat, maka silakan dilaksanakan proses hukum itu. Jadi ketiga hal ini sudah kami jadikan sebagai satu sistem dalam Partai Rakyat Kecil Bersatu, sehingga ini kami kembalikan kepada rakyat kecil seluruh Indonesia untuk melihat ini. Maka di video ini saya ingin menjelaskan hal-hal yang terkait itu, saudara-saudara. Jadi tidak lagi untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi, karena kami belum sebagai partai yang ada dalam parlementer, ya. Jadi hal-hal yang bisa saya bahas atau kami bahas hanya berkaitan dengan siapa kami sebagai partai. Dalam konteks itu saja, saudara-saudara. Nanti saudara-saudara tinggal menilai dan menentukan apakah saudara masih bisa mempercayai partai lagi, masih bisa menerima partai-partai. Nah, lewat Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, saudara-saudara bisa menjadi bagian dari Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan saya atas nama Presiden Partai Rakyat Kecil Bersatu atau Ketua Umum Partai Rakyat Kecil Bersatu membuka peluang atau terbuka bagi siapa saja, dan kami adalah partai yang mandiri, partai yang terbuka. Kami menerima siapa saja, rakyat kecil Indonesia, bahwa ini adalah partai kalian, partai saudara sekalian. Dan bersama-sama kita menentukan arah dan kebijakan bagi bangsa dan negara ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan tujuan video ini hanya untuk mengenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu, tidak dalam maksud-maksud yang lain, ya. Jadi saya juga berharap kita bijak dalam menggunakan media sosial ini, karena ini juga salah satu sarana bagi kami untuk memperkenalkan Partai Rakyat Kecil Bersatu kepada seluruh rakyat kecil di Indonesia. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan sampai bertemu kembali dalam video-video edukasi pengenalan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Salam rakyat.